Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bencana terjadi secara tiba-tiba seperti banjir, kebakaran, angin kencang, atau pohon tumbang, seringkali masyarakat bertanya, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu dan menanggulangi keadaan tersebut? Disinilah peran penting Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Namun, sebenarnya apa itu BPBD? Apa saja tugas dan fungsinya? Dan bagaimana peran BPBD dalam perspektif hukum di Indonesia? Melalui video ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai peran dan fungsi BPBD, khususnya BPBD Kota Surabaya dalam upaya penanggulangan bencana. Perkenalkan, saya Muhammad Bayi Pamungkas, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, yang sedang melaksanakan kegiatan magang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian BPBD, struktur organisasi, dasar hukum, serta peran dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Lembaga ini berperan dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana. BPBD sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis guna memastikan koordinasi yang efektif dan efisien. Struktur organisasi BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Di bawah Kepala Badan terdapat sekretaris yang memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam bidang administrasi, perencanaan, serta pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Sekretaris membawahi Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Keuangan. Selain itu, BPBD juga memiliki bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang bertugas dalam upaya mitigasi bencana serta meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Bidang ini membawahi Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Ketua Tim Kerja Kesiapsiagaan. Selanjutnya terdapat bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang memiliki tugas utama dalam penanganan saat bencana terjadi hingga tahap pemulihan pasca bencana. Bidang ini membawahi Ketua Tim Kerja Operasional, Kedaruratan, serta Ketua Tim Kerja Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Dengan adanya struktur organisasi tersebut, BPBD dapat menjalankan tugas penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terstruktur, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat,
hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penanggulangan bencana tidak hanya merupakan kegiatan sosial atau kemanusiaan, tetapi juga merupakan kewajiban negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penanggulangan bencana, mulai dari tanggung jawab pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, hingga pembentukan lembaga yang bertugas menangani bencana. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengatur secara lebih teknis mengenai bagaimana penanggulangan bencana dilaksanakan. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, yaitu BPBD. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, BPBD memiliki beberapa tugas dan fungsi penting yang harus dijalankan secara terencana dan berkesinambungan. Tugas dan fungsi tersebut mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari sebelum bencana terjadi, saat bencana berlangsung, hingga setelah bencana selesai. Hal ini bertujuan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif serta mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi pertama adalah pencegahan dan mitigasi bencana. Pada tahap ini, BPBD melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana sebelum bencana tersebut terjadi. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi kepada masyarakat, edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, serta pemetaan daerah yang memiliki potensi rawan bencana mungkin terjadi di lingkungan sekitar, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Fungsi kedua adalah kesiapsiagaan dan peringatan dini. Dalam tahap ini, BPBD berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana yang dapat terjadi. Informasi tersebut dapat berupa peringatan dini terkait cuaca ekstrim, potensi banjir, angin kencang, maupun kejadian lainnya yang berpotensi menimbulkan bencana. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini sehingga dapat mengurangi risiko yang membahayakan keselamatan. Fungsi ketiga adalah penanganan tanggap darurat. Pada saat terjadi bencana, BPBD berperan dalam melakukan evakuasi korban, penyelamatan, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu, BPBD juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti pemadam kebakaran, kepolisian, tenaga kesehatan, serta instansi pemerintah lainnya. Koordinasi ini sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Fungsi terakhir adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah bencana terjadi, BPBD berperan dalam proses pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak. Proses rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat, sedangkan rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Tujuan dari tahap ini adalah agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal seperti sebelum terjadinya bencana. Melalui seluruh tahapan tersebut, BPBD memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap bencana. Maka dari itu, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata,
Dalam sistem hukum penanggulangan bencana di Indonesia, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi bencana di lingkungan sekitar, serta mengikuti berbagai kegiatan edukasi dan simulasi yang diselenggarakan oleh BPBD. Keberadaan BPBD merupakan bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana. Dengan adanya dasar hukum yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami peran BPBD serta ikut berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.